Salam kerahiman. Hari ini tanggal 14 Oktober. Sekedar pengumuman aja, informasi. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah lihat tanggal 4 dan tanggal 7 Oktober, itu ada teman kita Devosan Kerahiman juga yang sharing. Jadi kalau Bapak Ibu yang mendengar juga ingin membagikan pengalamannya dengan Tuhan, bisa WA saya. Nanti saya kasih nomor diary-nya. Nah, mungkin dari situ bisa menceritakan pengalaman bagaimana atau pengalaman hidup sehari-hari atau pertanyaan juga boleh supaya pertemuan kita bisa semakin kaya. Bisa hubungin saya di nomor WhatsApp saya 0812 9399 1242. Itu aja, kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bahas dari nomor 641 dan 684. 641. Oh, betapa menggembirakan menghampakan diri demi keselamatan jiwa-jiwa yang kekal. Aku tahu bahwa biji gandum harus ditumbuk dan digiling supaya menjadi makanan. Demikian pula, aku harus menjadi hancur agar berguna bagi gereja dan jiwa-jiwa meskipun secara lahiriah tidak seorang pun akan memperhatikan pengorbananku. Oh Yesus, sama seperti roti kecil ini yang tidak ditangkap oleh satu mata pun, secara lahiriah aku ingin tersembunyi, tetapi aku tetap menjadi roti yang dikuduskan kepadamu. 684. Jam Kudus. Kamis. Dalam ibadat ini, Yesus mengizinkan aku masuk ke dalam ruang senakel dan aku menyaksikan apa yang terjadi di sana. Tetapi aku paling terharu ketika sebelum konsekrasi, Yesus menengadah ke surga dan masuk ke dalam percakapan yang misterius dengan Bapanya. Hanya di alam kekal kita akan sungguh memahami saat itu. Matanya laksana dua nyala api, wajahnya berkilau-kilauan, putih laksana salju, seluruh sosoknya penuh dengan kemuliaan, jiwanya penuh dengan rindu. Pada saat konsekrasi, kasihnya terpuaskan, pengorbanan sudah tuntas. Kini tinggallah upacara lahiriah kematian yang akan dilaksanakan. Kematian lahiriah. Intinya adalah senakel. Belum pernah dalam seluruh hidupku aku mengetahui misteri ini sedemikian mendalam seperti pada saat adorasi itu. Oh, betapa bernyala-nyala keinginanku agar seluruh dunia mengetahui kerahiman yang tak terselami ini. 641. Dikatakan betapa menggembirakan menghampakan diri demi keselamatan jiwa-jiwa yang kekal. Ini sharingnya Suster Faustina. Sama seperti kita juga. Saya merasa gembira kalau misalnya saya berhasil dalam menyelesaikan tugas. Saya naik pangkat. Saya naik gaji. Kalau Suster Faustina, yang dikatakan oleh Suster Faustina, betapa menggembirakan. Apa yang membuat dia gembira? Karena dia bisa menghampakan diri untuk jiwa-jiwa. Dia bergembira karena dia bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Apa yang menggembirakan hidup kita sekarang, ya? Kita punya suami yang baik, kita punya anak-anak yang sukses, anak-anak yang sekolahnya bagus hasilnya, atau apa? Ya, contoh ya, ada seseorang bilang, wah saya bahagia, saya gembira karena ternyata saya bisa punya suami seperti yang menjadi idam-idaman saya. Saya kalau sebelum saya menikah katanya ya, saya kalau lihat orang laki tipe seperti itu saya suka. Dan ternyata ada seorang laki-laki persis seperti yang dia dambakan, ternyata dia senang sama si perempuan ini ya. Jadi dia bersukacita, begitu gembira, dia udah gak peduli lagi yang lain. Tapi ternyata setelah 2 minggu menikah,
suaminya udah hidup nggak benar, udah pergi sama wanita lain. Dia masih berusaha mempertahankan pernikahannya. Jadi dia masih berusaha bagaimana caranya supaya suami itu kembali. Memang suaminya kembali kalau lagi nggak punya uang. Tapi begitu dia punya uang, dia pergi lagi. Hal itu terjadi bertahun-tahun. Si istri terus bilang itu kebahagiaan saya. Suami saya yang seperti itu sesuai dengan idola saya, itu kebahagiaan saya. Jadi saya harus mempertahankan suami tersebut. Dengan segala macam jatuh bangun, dengan segala macam tingkah si suami, dia bilang saya harus mempertahankan kebahagiaan saya. Dan memang ternyata ibu ini pernah bilang bahwa walaupun suami saya menyia-nyiakan saya, tapi asal dengar suaranya aja saya sudah senang, saya sudah sukacita. Dalam perjalanan terus ya, akhirnya dia sampai ke satu titik. Bahwa ternyata kebahagiaan dia itu bukan karena punya suami ganteng. Bukan karena punya suami seperti idola dia waktu dia masih muda. Jadi dia mulai merubah cara berpikirnya. Bukan mengandalkan kehidupan duniawi. Karena ternyata sedemikian rupa dia mempertahankan pun dia jatuh lagi ke dalam kesedihan, jatuh lagi ke dalam kekecewaan, banyak hal. Bahkan dia pernah putus asa, kok kebahagiaan yang dia harapkan itu kok lari-lari terus. Sampai suatu hari dia mendapatkan satu pencerahan bahwa saya ini bodoh. Kalau saya mengandalkan kebahagiaan saya untuk nilai-nilai duniawi, karena sekarang dia lihat juga suaminya sudah mulai tua, sudah mulai jelek, sudah mulai usahanya juga bangkrut, sudah mulai miskin, hilang semua. Jadi pengharapan dia mengandalkan penilaian duniawi itu udah hilang sekarang. Nah, di sini dia diproses. Dia berpikir bahwa kalau saya mau bahagia, saya nggak boleh mengandalkan sesuatu yang sifatnya sementara. Secakep-cakepnya nanti tua juga peot. Sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya, kalau usahanya bangkrut ya juga bisa bangkrut. Di situ dia mulai melihat bahwa saya salah. Saya berharap kepada sesuatu yang duniawi, yang sementara itu saya salah. Dia mulai mencari Tuhan. Dia mulai merenungkan firman Tuhan. Dia mulai mencari sukacita, kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Yang seperti contoh tadi Suster Faustina bilang, dia begitu merasakan kegembiraan karena dia bisa menghampakan diri untuk keselamatan jiwa-jiwa. Pernah juga ya, waktu itu saya baca satu buku, John Maxwell, itu motivator terkenal ya. Suatu hari istrinya ditanya, apakah kamu bahagia menikah dengan John Maxwell yang motivator, yang kaya, yang hebat, yang terkenal? Istrinya bilang, saya nggak bahagia. Karena dia bilang kebahagiaan itu nggak ditentukan oleh orang lain. Kebahagiaan itu dari diri sendiri. Saya bahagia, saya yang memutuskan saya bahagia, bukan pihak lain, ya. Seperti tadi Suster Faustina juga katakan ya, dia bahagia karena dia bisa menghampakan diri. Lanjut dikatakan lagi, menghampakan diri itu seperti biji gandum yang ditumbuk, yang digiling supaya jadi makanan. Dan dia juga tahu dia harus hancur agar berguna untuk gereja dan jiwa-jiwa. Begitu pula dengan kita semua. Kalau fokusnya saya, nggak bakal mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan. Tapi Suster Faustina menyadari bahwa saya harus berkorban, saya harus menderita, saya harus hancur seperti biji gandum itu, saya harus mau ditumbuk, saya harus mau digiling. Yang penting saya berguna untuk orang lain. Walaupun katanya ya, secara lahiriah orang nggak tahu penderitaanku. Orang nggak tahu pengorbananku. Nah, ini juga menjadi refleksi buat kita semua.
Sering yang terjadi adalah, oke, saya mau berkorban, tapi kepengennya orang lain tahu bahwa saya berkorban. Oke lah, saya menderita. Misalnya ya, tadi si ibu ini punya suami yang hidupnya nggak benar. Saya mau menderita, tapi dia kepengen juga orang-orang sekitar tahu bahwa saya menderita loh gitu. Nah, masalahnya adalah kalau orang lain ikutan empati, ikutan prihatin, aduh kasihan ya ibu, kamu menderita, kamu mendapat suami yang tidak setia. Oke, sudah. Dapat hiburan apa lagi? Cuma rasa simpati aja. Nggak dapat apa-apa lagi. Tapi kalau kita cerita sama orang yang bukannya berempati pada kita, tapi menyalahkan kita. Bodoh sih kamu kawin sama dia. Kan dari dulu udah saya kasih tahu jangan sama dia. Atau di belakang diomongin, nggak bisa urus suami sih, jadinya suaminya sama perempuan lain. Banyak hal-hal yang kita cerita itu bukan mendatangkan kekuatan, malah mendatangkan semakin banyak lagi penderitaan dan semakin banyak lagi kesedihan. Oleh sebab itu, ayo kita belajar dari Suster Faustina. Menderita, berkorban, tapi usahakan orang lain nggak tahu kita menderita. Usahakan orang lain nggak tahu pengorbananku, katanya, ya. Seperti roti kecil. Nah, kita lanjut di 684. Di situ dikatakan jam kudus. Hari Kamis, Suster Faustina melakukan adorasi. Dan dalam adorasi tersebut, Yesus mengizinkan Suster Faustina untuk masuk ke ruang senakel, ya, ruang perjamuan malam terakhir. Kalau Bapak Ibu juga pernah pergi ke sana, ya, ruang senakel itu memang ada di lantai 2, ruangnya kecil, ada meja, dan disitulah perjamuan malam terakhir. Suster Faustina katakan, sebelum konsekrasi, Yesus menengadah ke surga dan masuk ke dalam percakapan serius dengan Bapaknya. Pada saat konsekrasi, kasihnya terpuaskan. Pengorbanannya sudah tuntas. Karena pada saat konsekrasi, Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita semua. Jadi dikatakan kasihnya terpuaskan, tersalurkan, ya. Dia mau menunjukkan kasihnya kepada Bapa, kasihnya kepada kita semua manusia, dan pengorbanannya sudah tuntas. Sudah semuanya, sudah sehabis-habisnya, semuanya dia korbankan. Nah, di dalam malam perjamuan terakhir itu, kalau kita ingat lagi peristiwa perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya, menunjukkan contoh melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan dia tidak hanya ngomong, dia lakukan, dia melayani dengan membasuh kaki murid-muridnya. Di malam itu juga Yesus memberikan satu informasi bahwa ada salah satu muridnya yang akan mengkhianati dia, yaitu Yudas, ya. Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Dikatakan lagi di sana, di dalam ruang senakel itu, Yesus dalam perjamuan malam terakhir dia mempersembahkan tubuh dan darahnya. Yesus berkorban sehabis-habisnya untuk kita semua manusia berdosa. Walaupun Yesus tahu Yudas akan berkhianat, dia tetap memperlakukan semua muridnya dengan baik. Yesus membasuh kaki muridnya. Petrus bilang, jangan. Tapi Yesus bilang, kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus mau ini, ya. Jadi itulah contoh yang Yesus berikan di malam perjamuan terakhir, di saat-saat terakhir hidupnya. Nah, kita pun sama. Kalau kita mau jadi pengikut Yesus, pertama, jangan fokus ke diri sendiri. Saya dapat apa? Pengorbanan saya sudah segini besar, tapi kok saya begini? Lupakan sayanya, ya. Tapi kita belajar seperti Yesus yang memberi. Suster Faustina juga yang memberi, menghampakan diri untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita berdoa, kita berpuasa, kita bermati raga, kita bernovena untuk keselamatan minimal anggota keluarga kita dulu. Dari yang belum kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Dari yang tadinya bermasalah supaya ada solusi, supaya ada jalan keluar.
Tuhan itu akan mendengarkan doa umatnya, doa anak-anaknya yang memohon kepadanya. Apalagi kalau doa itu doa syafaat, doa untuk kepentingan orang lain, apalagi doa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itu aja ya. Hari ini kita akan tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas pengajaran-Mu, atas pembahasan pada hari ini, di mana hari ini juga kami boleh belajar dari Suster Faustina yang menggembirakan itu bukan hal-hal duniawi, bukan hal-hal materi, pangkat, kesuksesan, tapi hari ini kami belajar dari Suster Faustina justru yang menggembirakan hatinya adalah dia bisa menghampakan diri untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ajar kami juga Tuhan, supaya dalam hidup kami lebih fokus untuk hal-hal yang rohani, untuk hal-hal yang berkenan kepadamu, untuk hal-hal yang kekal. Bukan fokus hanya pada kehidupan duniawi, materi, pangkat, bahkan kebahagiaan yang sifatnya sementara. Tapi ajar kami, buka hati kami, beri kami pencerahan agar kami bisa fokus pada hal-hal yang rohani, yang berasal daripadamu, di mana kegembiraan yang Kau berikan sifatnya adalah kekal. Mengandalkan Engkau, berserah padamu, maka kami akan memperoleh kegembiraan yang berasal darimu saja. Mohon rahmat-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami, agar mereka semua juga boleh mengalami sukacita yang berasal daripadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Izinkanlah
Never